Afatur rabi'ah, penyakit lisan yang selanjutnya yang keempat adalah al-mara wal jidal, debat kusir. Saya sebut ini debat kusir. Jadi debat, kalau letter luck-nya itu kemunafikan dalam perdebatan. Orang debat itu kadang seolah memperjuangkan kebenaran. Nah, itu yang sering terjadi. Orang debat itu seolah-olah memperjuangkan kebenaran, tapi pada hakikatnya bukan kebenaran yang diperjuangkan. Wa dzalika manhiyun anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Ini dilarang. La tumaru akhaka wa la tumazihu wa la ta'udduhu mau'idan fatukhlifuhu. Jangan kalian tipu saudaramu, jangan kalian puji saudaramu, jangan kamu membuat janji fatukhlifuhu, tapi pada hakikatnya kamu fatukhlifuhu, kamu mengingkarinya. Jadi kalau muji mengingkari itu berarti apa namanya? Menjilat. Kan itu ya? Muji tapi mengingkari batin, itu berarti menjilat. Dia jelek tapi kita puji, itu namanya menipu. Menipu, memuji tapi ya, atau bahasa Indonesia menjilat. Itu jelas dilarang. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da an hadahumullah illa utul jidal. Tidaklah tersesat sebuah kaum setelah Allah memberikan hidayahnya kecuali disebabkan karena dia berdebat, suka berdebat. Jadi sebuah kaum itu sudah diberikan hidayah, sekelompok orang sudah tahu tentang kebenaran, tapi kemudian menjadi tersesat. Kenapa? Karena gemar berdebat kusir, gemar berdebat. Jadi debat itu, ketika debat itu tidak ada manfaatnya, bisa mendorong kepada apa namanya, kesesatan. Ini misalkan, ini kita kalau mencermati sebuah acara televisi yang isinya debat, kan di situ berkumpul para pembela sesuatu dan penyerang sesuatu. Kita perhatikannya argumennya, kayaknya itu semua benar, ya kan ya. Misalkan yang dibela itu salah, jadi benar. Mendengarkan argumennya, betul nggak? Ini kalau sering ngelihat di YouTube atau di TV ada perdebatan, kita mungkin menilai salah, tapi ketika mendengar argumen itu di perdebatan itu jadi benar. Wallahu a'lam bishawab, apakah itu menjadi benar, betul-betul kebenaran, atau kebenaran yang dikamuflasekan seolah-olah benar padahal tidak benar. Kan begitu. Itulah kenapa kemudian perdebatan ini menjadi kalau bisa dihindari. Itulah kenapa dalam dunia kepengacaraan itu, kalau dalam hadis itu kan dia termasuk hakim. Jadi tiga hakim itu dan juga pengacara. Itu kalau menurut hadis sepertiganya itu masuk neraka. Makanya itu susah ya, hakim itu masuk surga itu. Karena sepertiganya menurut Rasulullah masuk neraka. Kayak pengacara. Karena pengacara itu kan bukan membela yang benar yang saat ini yang terjadi, tapi membela yang bayar. Nah, hadis ini bisa menjadi informasi, bisa menjadi motivasi. Nah, kalau kita orang yang lemah, maka ini adalah informasi. Kalau kita jadi hakim, mungkin kita akan mudah tercebur dalam kebatilan, tergoda oleh suap, kan gitu ya.
Jadi pengacara kok lemah, itu nanti akan mudah untuk membela apa tadi? Yang bayar. Nah, nyambung dia di luar tuh. Jadi kan begitu. Kalau lemah, tapi kalau ini kuat, kita harus jadi hakim. Biar apa? Kita buktikan hakim itu jangan sampai 2/3 masuk neraka. Nah, gitu. Tapi harus 100% masuk surga. Harus begitu semangatnya. Karena saya adalah hakim yang berdedikasi. Saya adalah hakim yang muslim. Saya adalah hakim yang beriman. Kira-kira begitu. Kan begitu. Jadi menyikapi satu hadis tergantung kita. Kalau kita kuat, maka ini adalah motivasi. Maka hakim itu memang harus melalui mekanisme debat untuk membela kebenaran. Jadi seharusnya tujuan dari sebuah pengadilan itu bukan mengadili sebenarnya. Kalau kita baca Risalatul Qadha yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Khattab, pengadilan itu bukan untuk mengadili yang salah, tapi menempatkan kebenaran pada tempatnya, pada proporsinya. Sehingga kemudian ketika mengadili, ketika hukumannya itu kok misalkan kepantasannya hanya di penjara seminggu ya seminggu gitu. Nah pengacara itu sebenarnya begitu. Ketika penuntut minta di penjara ini nggak boleh seminggu tapi 3 bulan, tapi keberanian pengacara hakim dengan menghadirkan fakta-fakta itu menempatkan ini pantasnya hanya dihukum 1 minggu. Tujuannya di situ bukan menghukumnya itu, tapi menempatkan keadilan atau kebenaran pada tempatnya sesuai dengan tempatnya. Tapi sekarang itu tadi beda makna. Kalau bayarnya bisa lebih, kalau bisa bebas, kenapa harus dihukum? Kan begitu. Maka kemudian ditempuh dengan berbagai cara. Nah itu jidal yang khawdul ilal batil, debat diskusi yang bisa mengantarkan kepada kebatilan. Nah, kalau kita dorong anak-anak kita masuk ke fakultas hukum, jadilah orang-orang yang menjadi hakim, menjadi pengacara yang berdedikasi, sehingga kemudian dia betul-betul akan memperjuangkan kebenaran. Nah ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Banyak orang tersesat setelah dia tahu kebenaran gara-gara sering berdebat. Kan gitu. Jadi pokoknya kita bisa merasakan, sudah kita punya informasi tentang kebenaran, lalu ada perdebatan, itu mesti kita berubah. Dan juga Rasul mengatakan la yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yada'il mara wa in kana muhiqqan. Tidak sempurna iman seseorang sampai kemudian dia meninggalkan debat kusir meskipun itu perdebatan kebenaran. Jadi ini kita pahami sebagai sebuah peringatan bagi kita sebagai orang awam, menghindari perdebatan itu sebagai tolok ukur apa tadi? Tolok ukur keimanan, kesempurnaan iman. Tidak akan bisa sempurna, ya. Hakikat keimanan seseorang sampai dia bisa meninggalkan apa tadi? Debat kusir meskipun itu berisi kebenaran. Ya kan kalau debat namanya debat kusir itu kan debat yang nggak ada ujungnya, lalu ngotot-ngototan, yang benar merasa dia dapat informasi yang benar disampaikan, pokoknya pertahankan itu. Nggak jelas ujungnya, sama-sama tidak tahu tapi ngotot, itu namanya debat kusir. Nah, waqala Bilal bin Sa'id, idza ra'aita rajula, ini pentingnya nahwu nih. Idza ra'aita rajula lajujan mumarian mu'jiban bi ra'yihi faqad tammat khosaratuhu. Jika ada seorang yang berkeras hati, ngeyelan, saya sebut lajujan, berkeras hati, ngeyelan, mumarian, mu'jiban, terus mu'jiban bi ra'yihi,
suka, ya namanya ngelan, mu'jiban biroi, mengagungkan opininya, pendapatnya, faqad tammat khosaratuhu, sempurnalah apa namanya kerugiannya, sempurnalah ia sebagai orang yang paling rugi. Jadi ahli debat itu jangan dibanggakan, kira-kira. Apalagi sampai kemudian mu'jiban biroi, mengagungkan pendapatnya, pokoknya pendapatnya paling benar. Maka faqad tammat khosaratuhu. Ini para syekh ya, Bilal bin Said. Ibnu Abi Layla juga mengatakan, la amara sahibi fa imma an ukadzibuhu wa imma an ukdzibuhu wa ma warada fi dhammil mara huwa kullu i'tiradin ala kalamil ghairi bi izhari hilalin fihi imma fil lafzi wa imma fil ma'na wa imma fi qasdil mutakallim. Nah, ini juga Ibnu Abi Layla itu mengingatkan, jangan sampai kita bahasanya itu mendebat kusir teman-temanku, meskipun baik itu ukadzibuhu la umari sahibi la umari, aku tidak akan mendebat teman-temanku meskipun itu entah itu membohonginya, entah itu memarahinya, dan lain sebagainya, imma fil makna imma fi qasdil mutakalim, baik secara substansial atau memang kata-kata itu ditujukan untuk dia. Wa tarokal maro bitarkil inkar wal i'tirad, maka kemudian kita bisa menjauhi perilaku itu, debat kusir, dengan meninggalkan mengingkarinya atau melawannya. Jadi kalau ada lawan yang ngajak debat, itu kita disuruh diam, tidak boleh mengingkarinya dan juga tidak usah meresponnya. Kira-kira begitu. Itu nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Layla. Orang debat belum, diamin aja, tonton, jangan dibenarkan, jangan disalahkan, biarin saja. Kalau bisa kalau dia ngajak debat, kalau bisa dialihkan ke yang lain. Fakullu kalamin sami'tuhu, pokoknya kalau dia ngedrabus terus kita dengerin saja. Fa in kana haqqan fasadaqa bihi, jika kemudian ada mengandung kebenaran, ya kita dikit-dikit ya. Tapi fa in kana batilan au kadzban wa lam yakun muta'alliqan bi umuridin fa askutu anhu. Jadi kalau kemudian mengandung kebohongan atau belum terbukti, maka aku berdiam darinya. Itu perspektif Ibnu Abi Layla ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu. Berdiam, ya untuk tidak menyakiti, ya ketika ada yang benar ya, tapi ketika belum ada buktinya lebih baik berdiam. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Ibnu Abi Layla. Wal wajib in jaral jidal fi mas'alati ilmiyati as-sukut awi su'al fi ma'radil istifadati la ala wajhil inat wan nikadati. Jadi yang wajib jika ada diskusi, jika terjadi perdebatan di dalam masalah ilmiah, masalah keilmuan, itu pilihannya adalah diam atau bertanya, jika kemudian bisa kita mengambil manfaatnya. Nah, bertanyanya bukan ala wajhil inad wan nikatah, bertanyanya bukan dengan gaya ngeyel dan nekat, pokoknya harus merasa benar, serang itu atau dengan tujuan, apalagi tujuan memalukan,
melemahkan. Nah, itu pedomannya begitu. Awit talattuf fit ta'rif la fi maradhi ta'an. Jadi bersikap talattuf, lembut, bukan niat menampilkan apa namanya? Memalukan, menusuk orang. Maradhi ta'an itu ya memalukan, menyakiti. Wa amma qasdu ifhamil ghair wa ta'jizihi wa tanqisihi bil qada fi kalamihi wa nisbatihi ilal qusur wal jahli fahiya fihi fahiya al mujadalah al mahdhurah. Kalau niatnya itu adalah bantah-bantahan, melemahkan, menghina, merendahkan bil qadhi fi kalam, dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, maka ini adalah al mujadalah al mahdhurah, diskusi yang berbahaya. Allati la najata min ismiha illa bisukut, yang tiada keselamatan di dalamnya kecuali dengan diam. Wah, memang kadang bagi orang-orang yang smart alek itu orang yang senang menunjukkan kepintarannya, menunjukkan pengetahuannya. Smart alek itu kalau nggak ngomong itu nggak afdol. Maka kalau ada diskusi senang sekali, apalagi kalau melihat lawan diskusinya kelepek-kelepek, wah senang sekali. Kan gitu ya, kecenderungannya kan begitu. Ketika debat, diskusi, lawan bicaranya kelepek-kelepek, wah senang sekali. Nah itu pasti dosa. Maka kalau udah cenderung ke sana, kata penulis kitab, la najata min itsmiha illa bisukut. Tidak ada keselamatan di dalamnya. Jangan layani obrolannya itu kecuali dengan diam. Wa mal ba'id alaihi illa tarafa bi adharil ilmi wal fadl wa tahajjum al ghair bi idhari nafsihi wa huma sifatani muhlikatani. Keinginan untuk menyerang, keinginan untuk menonjolkan keilmuannya dengan debat itu adalah dua sifat yang merusak, dua sifat yang merusak. Maka harus hati-hati. Kan beda dikit ya, bedanya tipis sekali antara orang yang berilmu ingin menampilkan, ingin mengajari, dengan berilmu ingin menunjukkan kepintarannya. Beda tipis. Sampai kemudian nanti dia membuat lemah orang. Wala tanfaqul mumarrah 'anil idza wa tahyijil ghadab wa haml mudarad alaihi ala ayyuda fayangsura kalamahu bima yumkinuhu min haqqin aw batil. Maka jangan lanjutkan kalau udah kayak gitu. Wala tanfaqul mumarrah 'anil idza. Jangan lanjutkan perdebatan, diskusi yang seperti itu, karena itu akan bisa menyakiti orang. Dan juga wadahijil ghadab, membesarkan marah. Orang kalah dalam debat itu tambah marah itu. Nanti kemudian ketika kita diskusi, marah itu udah nggak terkendali. Kalau nggak terkendali, omongannya macam-macam. Maka kemudian wa hamlul mu'tarad alaihi al ayyud fayang sura kalamuhu bima yumkinuhu min haqqin aw batil. Maka yang muncul nanti adalah kata-kata yang apa nih? Ala ayyud fayang sura kalamuhu bima kata-kata yang tidak terkendali, maka kemudian tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Wa amma ilajuhu fahuwa bi ayyuk sirol kibar al ba'ith lahu ala idhari fadli. Nah, obat bagi kondisi yang seperti ini adalah dengan cara menghancurkan sifat takabur, sifat kesombongan kita. Kalau kita mudah terpancing sampai ke sana.
Wasab'iyatul ba'itsah lahu ala tangkisi ghairihi. Jadi kebuasan atau sifat-sifat sabu'iyah itu berarti kan sabu itu serigala. Ya, kebuasan itu kesombongan. Serigala adalah simbol kesombongan. Kesombongan itu kita hancurkan semini mungkin sampai kemudian kita tidak muncul. Karena orang kalau misalkan lagi-lagi debat kusir itu kan pertama akan menonjolkan kelebihan kita. Kalau nggak terkendali ujung-ujungnya sombong dengan kelebihan kita. Nah kalau sombong kata Rasul kan la yadkhul jannah ma fi qalbihi dzarratam minal kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang ketika di dalam batinnya, di dalam hatinya, dalam sikapnya ada sekelumit sebiji sawi, sekecil biji sawi sifat dari takabur. Maka ya kita berusaha bersama-sama menghancurkan sifat takabur itu. Caranya gimana? Nah, salah satu caranya yang ditunjukkan adalah memaknai ibadah sholat, terutama ketika ruku dan sujud, kita adalah makhluk yang bodoh, makhluk yang rendah, makhluk yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak untuk bertakabur, untuk mengagungkan diri. Kira-kira begitu pesan dari dua bahasan ini. Jadi jaga lisan, kendalikan lisan, jangan sampai kita tercebur dalam dosa, dan juga jangan sampai kita terseret ke dalam perdebatan yang tanpa makna. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak kita tutup. Ya, silakan. Masalah perdebatan tadi. Seperti tahu tujuan perdebatan itu untuk mengetahui awal visi-visinya baik, tapi satu sisi ada saling menyerang, seperti contoh capres dan cawapres kemarin ya. Itu satu sisinya kita kan memang harus tahu sosok pemimpin itu seperti apa. Nah kalau kita lihat capres dan cawapres kemarin kan ada sisi baiknya dan ada sisi menyerangnya juga. Itu bagaimana kalau debat seperti itu? Iya, memang ini kan menjadi masalah. Pertama juga TV itu tidak akan memiliki rating iklan tinggi kalau apa tadi? Kalau nggak ada perdebatan yang menjatuhkan. Karena kadang yang menarik itu kan ketika ada yang saling menjatuhkan dan yang satunya kelepek-kelepekan gitu ya. Itu yang sebenarnya tidak disunahkan, tidak diperintahkan. Kalau perdebatan, diskusi untuk mengungkap kebenaran, ya itu nilai yang positif. Karena niat dari awal mengungkap kebenaran, bukan untuk menjatuhkan lawan. Jadi yang buruknya itu adalah ketika diskusi lalu dipakai untuk menjatuhkan lawan. Itu yang dihindari. Maka moderator itu menjadi penting untuk bisa mengendalikan itu. Jadi perdebatan untuk menanyakan misalkan tadi dalam pilpres misalkan debat capres, visi misi menjelaskan, itu boleh karena menggali diskusi lalu bertanya dengan kalimat yang dipilih agar tidak menyakiti orang, kan gitu ya, dipilih dengan kata-kata yang tidak menyakiti orang. Itu penting, itu menunjukkan kecerdasan seorang. Kecerdasan seorang itu bukan kekritisan, tapi bagaimana dia bisa menggali sebuah informasi tanpa harus menyakiti yang ditanya, kemudian menjadi termotivasi. Itu dia punya nilai moralitas yang tinggi. Tapi kalau menggali visi misi misalkan, kok kemudian menjatuhkan, itu menjadi tidak baik. Kalau menurut kitab ini ya, maka kemudian dari awal ketika kemudian kita niat berdiskusi, ya bukan debat. Kalau debat saya mananya memang kemudian menjadi negatif. Niat kalau berdiskusi niatkan untuk menggali kebenaran. Misalkan kita diskusi tentang di dalam ilmu fikih itu ada namanya
fikih muqaranah. Ada mata kuliah namanya fikih perbandingan. Fikih perbandingan itu antar mazhab, pembela mazhab itu mencoba membela kekuatan dalilnya. Contoh misalkan yang paling gampang itu tentang hukum menyentuh lawan jenis. Itu kan di mata kuliah fikih muqaranah itu ulama sudah sendiri ada 3 ulama yang berdiskusi mengungkap makna lamasa dalam Quran itu, menyentuh lawan jenis itu. Nah, ketika dalam fikih muqaranah itu orang yang paham betul dengan mazhab Syafi'i mengatakan, oh itu lamasa itu menyentuh secara mutlak. Tapi ada lagi yang kelompok mazhab Hanafi, nggak bisa begitu. Kaidah bahasa begini-begini, makanya begini. Pembela mazhab Maliki yang paham mazhab Maliki juga menyampaikan hal yang serupa. Ini dan itu. Nah, itu namanya menyingkap kebenaran. Tujuannya itu apa? Biar kita beragama secara benar dalam hal merujuk pada Al-Quran. Ternyata di Al-Quran ketika menerjemahkan makna menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, itu pendapat para ulama berbeda-beda. Nah, itu namanya diskusi mencari kebenaran. Sehingga kita menjadi tahu ternyata Quran satu kata itu bisa menginformasikan 3 maksud. Kata lamasa itu ada yang menyentuh secara mutlak, ada yang menyentuh kalau diikuti hawa nafsu baru batal, ada yang menyentuh dalam hal ini berhubungan suami istri itu baru batal. Kalau menyentuh biasa nggak batal. Itu padahal di Quran hanya satu kata, lamasa. Begitu mendalamnya, begitu dalamnya Al-Quran. Kata lamasa saja satu kata sudah bisa menimbulkan makna 3. Sama dengan kata-kata kafir. Di Quran itu kafir itu tidak hanya kafir teologi. Kalau kita ada ayat misalkan jangan jauhi orang kafir. Itu di Quran itu sebenarnya kata kafir ada 4 terjemahan. Misalkan pertama kafir teologi. Kafir teologi itu berarti kafir yang terjadi karena berbeda agama, di luar agama Islam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Misalkan begitu ya. Sungguh kafir orang yang mengaku mengangkat Allah itu adalah tsalitsun tsalatsa, 3. Nah, itu kafir teologi. Tapi ada kafir karakter. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata orang yang tidak bersyukur itu kafir. Tidak mudah, sulit bersyukur atau tidak bersyukur itu kafir. Ada juga karakter sifat wala tayasu mirrahillah wala yaisu mirrahillah illal qaumal kafirin. Jangan kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, karena orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu hanya orang kafir. Itu 3 itu kafir. Lalu ada kafir yang keempat nih, yang sejauh itu adalah petani. Petani itu kafir. Bukan kafir bukan kafir yang tidak beragama, bukan. Petani itu disebut kafir. Bahasa Arabnya petani itu kafir. Kenapa? Karena dia menutup biji. Jadi orang yang suka menutup itu disebut kafir. Nah, petani itu disebut kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Itu kan di surat apa namanya? Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, kan di akhirnya kan liyaghidha bihimul kuffar. Itu kafir. Jadi kata kafir itu 4 makna. Kira-kira kalau ada perintah Allah yang menyebut kata kafir, mau pakai yang mana? Misalkan ada larangan jangan kalian ambil pemimpin kafir. Jangan kalian ambil pemimpin kafir. Kira-kira dari 4 ini yang paling bahaya, lebih bahaya mana? Kafir ideologi dengan kafir sikap atau karakter. Lebih bahaya mana kira-kira? Ideologi. Karena keislamannya. Kalau ya ini
Kalau ideologi paling ekstrim bahayanya apa? Tapi kalau kafir tidak bersyukur, wah, dia akan korupsi terus. Apalagi kalau karakternya karakter mudah putus asa, pemimpin kok mudah putus asa, baru di demo langsung bunuh diri, kan bahaya. Nah, misalnya begitu, itu menjadi perdebatan. Ternyata lagi-lagi memahami firman Allah itu luar biasa, perlu diskusi benar. Nah, diskusi yang seperti ini boleh, bukan debat menyalahkan itu salah ini nggak boleh, tapi harus mencari kebenaran. Maka diskusi yang baik adalah diskusi yang kita dorong untuk menggali kebenaran. Allah alam bishawab. Oke, karena sudah disediakan di luar, malah kita akhiri kajian kita dengan doa, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan yang terpenting, perilaku kita menjadi lebih baik. Kalau yang terbiasa mengeluarkan kata-kata yang kalimah sayyi'ah, kita sudah bisa mengurangi, syukur-syukur bisa membawa dengan kalimah thayyibah sampai hari kiamat nanti.